Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang diskursus kebebasan beragama di Indonesia. Seperti biasanya guys, kita akan membahas masalah ini secara objektif ilmiah. Tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran. Saudara-saudara, di Indonesia dijamin kebebasan beragama sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, seperti kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saudara-saudara, apakah kebebasan beragama termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama? Bagaimana pula dengan kebebasan untuk tidak beragama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ateis atau komunis? Bagaimana kedudukan mereka yang bertuhan tetapi tidak beragama, seperti yang dilakukan oleh kaum Freethinker? Atau mereka yang tidak bertuhan tetapi ada kepercayaan transidental yang hakiki, seperti aliran kepercayaan. Guys, pendapat umum secara internasional. Nah, ini secara internasional ya. Memang ke dalam konsep kebebasan beragama termasuk pula kebebasan untuk tidak beragama. Termasuk yang bertuhan tetapi tidak beragama seperti kaum Freethinker tersebut. Atau tidak bertuhan tetapi ada kepercayaan transidental yang hakiki, seperti aliran kepercayaan. Bahkan ada kebebasan untuk tidak bertuhan, yaitu dari golongan ateis. Hal tersebut merupakan pandangan yang universal tentang kebebasan beragama di dunia ini. Akan tetapi saudara-saudara, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka ateis atau paham komunis tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga tidak mungkin dibenarkan oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Saudara-saudara, dalam sejarah sudah terjadi perjuangan yang teramat panjang dan berdarah-darah untuk mengakui adanya kebebasan beragama ini. Dapat dijelaskan adalah kebebasan beragama sudah ditulis dalam Cyrus Salender sekitar tahun 400 sebelum Masehi di Iran. Kemudian di India sudah ada kitab Undang-Undang Asoka abad ketiga yang juga ada mengatur tentang kebebasan beragama. Kemudian Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin juga mengakui kebebasan beragama sebagai tersimpul dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Atau misalnya sebagaimana juga yang kita bisa baca dalam Traktat Madinah, yang juga di sana ada kebebasan beragama. Jadi, kalau ada di antara kita orang-orang yang saat ini masih tidak mengakui kebebasan beragama, maka orang-orang seperti itu seakan-akan masih hidup di abad-abad sebelum Masehi dahulu kala. Guys, secara internasional, perkembangan konsep kebebasan beragama juga cukup baik. Tentang kebebasan beragama ini, ada deklarasi tentang penghapusan diskriminasi yang didasarkan pada agama dan kepercayaan tahun 1981.
Meskipun begitu, saudara-saudara, dalam kenyataannya di dunia ini masih banyak negara yang tidak melaksanakan konsep kebebasan beragama ini. Negara harus benar-benar netral untuk urusan agama. Itu salah satu makna dari kebebasan beragama. Dalam arti, negara tidak boleh memihak ke agama manapun, termasuk agama mayoritas. Negara tidak boleh ikut campur terhadap masalah agama. Dan masyarakat juga tidak boleh mengatasnamakan agama untuk ikut campur ke dalam masalah negara. Karena Indonesia bukan negara agama, karena itu tidak boleh ada paksaan, tidak boleh mempengaruhi, dan tidak boleh ada hukuman dari negara dalam kaitannya dengan agama. Hanya demi ketertiban umum saja, negara boleh ikut campur ke masalah-masalah agama warga. Misalnya, ketika pemerintah mengatur bahkan melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam. Saudara-saudara, penerapannya adalah, misalnya, kalaupun LGBT atau aborsi dilarang di Indonesia, janganlah dilarang atas dasar agama, tetapi harus dicari alasan yang netral dan rasional. Pemerintah atau pemerintah daerah tidak boleh ikut campur mengatur sampai ke masalah cara berpakaian atau cara menutup rambut bagi kaum perempuan untuk disesuaikan dengan ajaran agama tertentu. Itu tidak boleh. Hal tersebut dapat melanggar hak privasi dan hak untuk ekspresi diri dari perempuan tersebut, di samping melanggar juga prinsip kebebasan beragama bagi warga negara. Saudara-saudara, negara harus menjaga agar dengan kebebasan beragama jangan ada anggota atau kelompok masyarakat yang dirugikan, atau jangan ada ketertiban umum yang dilanggar. Misalnya, pemerintah harus mengambil tindakan preventif agar tidak terjadi pengeboman gereja misalnya, atau bom bunuh diri atas nama agama atau jihad. Itu harus diambil tindakan preventif oleh negara untuk mencegah hal-hal seperti itu. Karena itu negara boleh mengatur secara rasional dan terukur, dan juga tidak berlebih-lebihan, dan juga boleh ikut campur ke dalam masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dalam soal beragama ini. Misalnya, negara boleh mengatur tentang larangan tempat ibadat di perkampungan penduduk, atau mengatur misalnya mikrofon luar dari masjid yang mungkin dapat mengganggu penduduk sekitar, utamanya penduduk yang bukan muslim. Juga boleh dilakukan larangan berkerumunan, termasuk berkerumunan dalam rangka beribadah di masa pandemi virus corona. Terhadap hal-hal tersebut, negara boleh bahkan harus hadir untuk mengambil langkah-langkah preventif, kuratif, dan represif bila perlu. Kemudian harus ada toleransi dalam beragama, saudara-saudara. Toleransi dalam beragama, tetapi tidak boleh melanggar ketertiban umum. Toleransi untuk membiarkan orang lain menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, itu yang dibolehkan, atau sesuai dengan menjalankan ibadah sesuai dengan sekte atau mazhab masing-masing. Penghormatan dan pengakuan terhadap semua sekte politik dalam agama Islam, seperti Islam Sunni, Syiah, Aswajah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Semua mereka harus dihormati dengan toleransi yang diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
Jadi, toleransi dalam beragama dapat juga ditunjukkan dengan penghormatan antara satu penganut agama terhadap penganut agama lainnya. Karena itu, masing-masing juru dakwah agama misalnya tidak boleh saling menghujat atau saling menyalahkan agama lain. Kalau yang ini serius, saudara-saudara, sangat serius, karena ini akan mendapatkan hukuman penjara dari Undang-Undang ITE atau hukuman penjara karena menista agama versi KUHP. Karena itu, kebebasan beragama, jika ada kebebasan beragama tanpa toleransi, kebebasan beragama tanpa toleransi itu sama saja dengan negara melegalkan orang yang satu membunuh atau merecoki orang lain atas nama agama. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Kemudian sistem kenegaraan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah negara berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi. Sehingga tidak ada tempat di Indonesia ini bagi sistem negara agama, sistem negara khilafah, atau sistem negara komunis atau ateis. Tidak ada tempat bagi mereka sesuai Pancasila. Ada kebebasan beragama dalam arti kebebasan untuk mengakui adanya agama, kebebasan beribadat, yaitu melakukan ritual ibadat, dan kebebasan untuk bertindak sesuai agama. Jadi, kebebasan beragama tidak identik dengan kebebasan bertindak dalam menjalankan agama. Dalam hal ini, kebebasan beragama adalah hak manusia yang absolut. Tetapi kebebasan manusia untuk bertindak atas nama agama tidak absolut, melainkan dibatasi oleh peraturan negara, dibatasi oleh adat kebiasaan dalam masyarakat. Karena itu dilarang keras, misalnya yang dilarang penyerbuan kaum Ahmadiyah di Cekesik, dulu Jawa Barat. Penyerbuan kaum Syiah di Sampang, Madura. Penggerebekan atas nama agama yang dilakukan hanya oleh organisasi masyarakat tertentu. Saudara-saudara, sekarang tentang pengaturan agama di sekolah, utamanya sekolah negeri, di mana yang dibiayai oleh pajak rakyat. Maka dan di sekolah haruslah semua agama yang ada penganutnya di antara muridnya harus diperlakukan sama. Kemudian anak murid tidak boleh dipaksakan untuk berpakaian yang menjadi kebiasaan agama lain. Pendidikan agama kepada murid juga tidak boleh bersifat indoktrinasi agama, tetapi haruslah berdasarkan konsep kebebasan akademis. Kemudian, bidang pelajaran ilmu harus diajarkan apa adanya secara keilmuan, meskipun mungkin dianggap bertentangan dengan agama. Misalnya, ketika diajarkan teori The Origin of Species dari Charles Darwin dalam ilmu biologi, atau teori ledakan dahsyat Big Bang dalam ilmu fisika. Saudara-saudara, terdapat laporan tahunan dalam The USA Commission tentang kebebasan beragama. Hasilnya sebagai berikut. 1. Ada 14 negara yang paling buruk kebebasan beragama. Di antaranya adalah negara Myanmar, Cina, Pakistan, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Utara, Sudan, Nigeria, dan lain-lain. Indonesia tidak termasuk ke dalam negara paling buruk tersebut. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai nilai luhur dalam
saling menghargai dalam adat budayanya yang kemudian dipersonifikasikan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Tetapi saudara-saudara, ada juga beberapa negara yang mesti diwaspadai, termasuk dalam watch list dunia ini. Antara lain Turki, negara Afghanistan, dan negara Indonesia. Jadi kita watch list ini. Jadi, masalah kebebasan beragama di Indonesia masih sangat diwanti-wanti oleh dunia internasional, masih dimasukkan ke dalam watch list. Yang kita harapkan adalah bahwa dengan agama mayoritas di Indonesia yaitu agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, jangan sampai Indonesia menjadi seperti negara Suriah dengan ISIS-nya atau negara Afghanistan di bawah Taliban. Oleh karena itu, mari kita rawat NKRI dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita rawat itu. Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Lestarikan Pancasila. Assalamualaikum.